Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan strategi catur di pembukaan Benoni Defense yang pernah dimainkan oleh Mikael Tal. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian ada kritik dan saran ataupun request, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pertandingannya, dimana pertandingan ini saya ambil dari bukti Jurjenis memegang bidak putih melawan Mikael Tal memegang bidak hitam. Dan putih mengalami pembukaan D4, kuda ke F6, India Defense, C4, dan C5. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Benoni Defense. D5, E6, langsung menawarkan pertukaran pion, kuda ke C3, dan E kali D5, C kali D5. D6 terlebih dahulu, kuda ke F3, G6, mempersiapkan gajah fianchetto, E4, dan langsung teman-teman menguasai petak pusat dan mengaktifkan gajah untuk keluar. Gajah G7 mempersiapkan rokade, gajah ke E2 dan sama mempersiapkan rokade. Rokade. Petak E8 menguasai jalur E, kuda ke D2 untuk mensupport pion, kuda ke A6, petak E1, dan jelas teman-teman langsung menguasai jalur E juga, kuda ke C7, A4, B6, dan B6 ini juga menjaga petak A5. Menteri ke C2, kuda G4, mengancam pion H2 dan juga F2. H3 menyerang kuda, dan di base seperti ini juga Mikael Tal memilih menjawab dengan kuda kali pion, pengorbanan bergerak kuda, raja kali kuda, dan menteri ke H4 sekak, raja F1, dan gajah ke D4. Ancamannya skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sebelumnya kita coba lihat terlebih dahulu di langkah ini apa jadinya. Biar langsung dijawab dengan G3, maka gajah ke D4 skak, raja G2, maka menteri kali pion skak, raja ke F3, beteng E5, kuda ke C4 mengancam beteng, gajah G4 skak, langkah paksa, raja ke F4 dan G5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-17. Nah dimana di base seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan raja ke F3, maka menteri ke H5 skak, raja G2, maka menteri kali pion skak, raja ke F3, beteng E5 hasilnya sama seperti tadi teman-teman, B3 dan gajah G4 skak, raja ke F4, G5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-18. Nah di base seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan G4, maka menteri kali pion skak, raja ke F4, dan menteri ke E3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan raja ke F1, maka gajah ke D4, ancamannya skakmat, kuda D1 untuk menjaga petak F2, menteri kali pion, pengorbanan menteri. Tetapi kalau pengorbanan diterima dengan pion kali menteri, maka gajah kali pion skakmat teman-teman. Nah oke, maka dari itu kita kembali lagi di langkah aslinya, dimana di base seperti ini dijawab dengan gajah ke F3 untuk mensupport pion, menteri ke H2, dan jelas tetap sama ancaman skak, kuda ke E3 memblokir jalur gajah, F5, dan kuda D ke C4 juga mengancam pion.
Nah sebelumnya teman-teman, di posisi seperti ini apa jadinya? Bila langsung dijawab dengan E kali F5, maka menteri ke H1 skak, raja ke F2, dan menteri ke H4 skak, G3 menutup, dan menteri H2 skak. Gajah G2 menutup, barulah beteng kali kuda. Beteng kali beteng, gajah kali beteng, skak, raja kali gajah, dan menteri kali gajah. Nah teman-teman, dimana di posisi seperti ini juga hitam sudah diunggulkan 1 pion. Menteri E4 berlanjut mengadu menteri, maka kuda kali D5 skak, raja ke D3, dan gajah kali F5 mengancam menteri, dan menteri kali gajah, dan kuda ke B4 terlebih dahulu skak, raja ke E3, barulah pion kali menteri. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam sudah diunggulkan 1 perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-25. Nah oke teman-teman, di langkah yang ke-25 ini apa jadinya? Bila dijawab dengan raja ke F3, maka gajah kali pion mengancam menteri, menteri D1, gajah G4 skak juga sama mengancam menteri. Raja kali gajah, maka menteri H5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-27 ini. Nah teman-teman, dimana di posisi seperti ini apa jadinya? Bila dijawab dengan raja kali gajah, maka gajah kali menteri, raja ke F2, beteng F8 skak, raja E1 mengancam gajah, dan menteri G1 skak, gajah F1 menutup, dan gajah ke C2. Dan jelas teman-teman, ancaman skakmat ke depan. Kuda ke F3 mengancam menteri, maka beteng kali kuda. Gajah ke E3 juga mengancam menteri, dan menteri kali gajah skak, gajah E2, dan beteng F2. Dan jelas teman-teman, ancaman skakmat tidak dapat terhindar lagi. B3 dan menteri kali gajah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan kuda D ke C4 mengancam pion, dan dilanjutkan Michael dijawab dengan F kali E4 mengancam gajah. Gajah kali E4, gajah ke A6 mengepin kuda. Gajah ke F3, beteng E5. Dan jelas teman-teman, juga membuka ruang buat beteng menempati F8. Beteng A3 untuk mensupport kuda juga. Beteng A ke E8 juga mengancam kuda. Gajah ke D2. Dan jelas teman-teman, juga bertujuan untuk mengajak pengaduan gajah juga. Dan kuda kali D5 menambah tekanan buat kuda. Dan gajah kali D5 skak, beteng kali gajah, raja ke E2, dan gajah kali E3, dan beteng kali gajah, dan gajah kali C4 skak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini juga putih menyerah. Dan apabila dilanjutkan, misalkan saja menteri kali gajah, maka menteri kali pion skak, dan langkah wajib raja D1 dan menteri kali gajah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.